Diancam dilaporkan, Natalius Pigai balik mengancam. Ancaman serius Natalius Pigai akan laporkan Jokowi dan tokoh-tokoh nasional. Natalius Pigai melontarkan peringatan kepada semua pihak karena dirinya bisa membuat geger seluruh Indonesia. Melalui pesan singkat yang diterima pojok1.id, Natalius Pigai mengancam akan melaporkan Presiden Jokowi dan para pejabat lainnya. Saya akan melaporkan tokoh-tokoh nasional, Jokowi dan kawan-kawan sebagai pelaku rasis kepada rakyat Papua dengan bukti otentik kepada polisi, tegasnya. Akan tetapi, sosok asal Papua itu tak membeberkan bukti otentik apa yang ia maksudkan. Hanya saja, laporan yang ia buat itu akan membuktikan sikap profesional kepolisian. Tinggal kami rakyat Papua dan rakyat Indonesia serta dunia akan menyaksikan polisi bertindak adil atau tidak, tegasnya. Hal itu dilakukan Pigai lantaran dirinya diancam akan dilaporkan oleh relawan Jokowi. Natalius Pigai rencananya akan dilaporkan barisan relawan Nusantara Baranusa ke Polda Metro Jaya, salah satunya atas dugaan tindakan rasisme. Ex-komisioner Komnas HAM itu lantas menjawabnya melalui akun Twitter pribadinya @nataliuspigai2. Sebaliknya, Pigai justru balik menantang dirinya untuk dilaporkan ke polisi. Laporkan saja, tantang Natalius Pigai dalam cuitannya sebagaimana dikutip pojok1.id. Pigai menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak rasis sebagaimana tudingan yang dialamatkan kepadanya. Justru ia menyatakan bahwa dirinya rasis itu hanyalah pemikiran dari para pendukung Jokowi dan Ganjar Pranowo saja. Siapa yang rasis? Itu perasaan pendukung Jokowi dan Ganjar, kata Pigai. Ia pun menyatakan bahwa perbuatan hukum itu dilihat dari teks tertulis. Natalius Pigai pun mengingatkan semua pihak agar jangan sekali-kali bermain-main dengan dirinya. Hari itu juga akan saya laporkan dan geger republik ini, demikian ancaman Pigai. Kalian sudah giring ke area yang salah dan berbahaya, tandas Natalius Pigai. Untuk diketahui, rencana pelaporan Natalius Pigai atas dugaan rasisme itu dilontarkan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara Baranusa, Adi Kurniawan. Adi Kurniawan menilai cuitan itu tak menunjukkan intelektual sebagai mantan komisioner Komnas HAM. Kalau mengkritisi boleh saja, tetapi jangan fitnah, jangan rasis, kata Adi Kurniawan seperti dikutip pojok1.id dari Detikcom Minggu 3 Oktober. Natalius Pigai rencananya akan dilaporkan atas satu dugaan pelanggaran saja. Kita laporkan itu soal Undang-Undang ITE, lalu pasal ujaran kebencian. Ketiga, pasal perbuatan tidak menyenangkan. Keempat, pasal penghinaan kepada kepala negara. Dan kelima, soal unsur-unsur provokasi, ungkapnya. Rencananya, pelaporan terhadap Pigai itu akan dilakukan di Polda Metro Jaya pada Senin 4 Oktober pukul 10 WIB. Sebelumnya, dengan pernyataan Pigai yang ramai itu, ia tulis dalam akun Twitter resminya. Dalam tulisannya, dia meminta agar tak mudah percaya kepada Ganjar dan Jokowi. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka perampok kekayaan kita. Mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penantang ketidakadilan, demikian cuitan Pigai lewat akun Twitternya
Natalius Pigai II, seperti dilihat Detikcom pada Sabtu 2 Oktober. Menghadapi banyak masalah negara, menteri-menteri Jokowi malah banyak yang lebih mementingkan diri sendiri. BUMN menghadapi masalah besar pun kurang diperhatikan, sehingga Jokowi marah. Kalau Jokowi marah, ya marah sama siapa? Jokowi marah dan menyalahkan menteri atau kabinetnya, berarti Jokowi marah dan menyalahkan dirinya sendiri. Kabar tentang bursa Capres 2024 semakin panas. Banyak isu di luar sana, siapa bakal calon kuat yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia berikutnya. Di lain pihak, pengamat politik Rocky Gerung ikut menyuarakan pendapatnya tentang pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Dalam channel YouTube miliknya, Rocky Gerung Official, ia bersama jurnalis senior Hersu Benu Arif selalu memberikan dialog-dialog tentang perkembangan yang terjadi di pemerintahan. Ia menyoroti kinerja pemerintah yang sekarang ini dinilai tidak sesuai dengan harapan rakyat. Bahkan menurutnya, mereka yang duduk di singgasana pemerintahan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan ia menyebutkan tentang kemarahan Jokowi saat tahu BUMN lagi sakit. Istana serius karena Presiden Jokowi memarahi dirinya sendiri itu, ungkap Rocky Gerung, seperti dilansir kabar besuki dari YouTube Rocky Gerung Official. Rocky Gerung mengatakan seperti itu karena hendak menyinggung masalah BUMN sekarang ini yang membutuhkan dana untuk melanjutkan sistem tata kerja. Maka dari itu, ia mendeskripsikan bahwa pada saat ini BUMN sedang sakit dan membutuhkan asupan dana dari pemerintah. Ia menjelaskan sumber penyakit dari kekurangan dana BUMN berasal dari bank-bank yang masih dalam naungan BUMN. Pak Jokowi kalau mau cari bilang penyakitnya, itu harus datangi ATM-ATM BUMN, bank-bank BUMN. Nah, di situ akan ketemu sumber penyakitnya, ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, Menteri BUMN yang saat ini menjabat adalah Erick Thohir tidak memperdulikan nasib BUMN. Entah itu bangkrut atau untung, menurutnya, Erick Thohir sudah tidak peduli. Karena dalam hal ini Erick Thohir ingin mempunyai modal untuk maju menjadi Capres 2024. Ya, memang Erick Thohir sudah nggak peduli BUMN mau bangkrut apa enggak. Yang penting dia hitung dia cukup modal untuk maju menjadi presiden, ujar Rocky Gerung. Bursa Capres 2024 kian hari, gosip ini yang berkembang di masyarakat dan pengamat politik semakin liar berkembang. Beragam tudingan terkait siapa yang maju menjadi Capres 2024 bermunculan, mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Erick Thohir disebut akan ikut dalam pertarungan bursa Capres 2024. Namun nama-nama di atas masih belum memberi tanggapan terkait isu yang sudah berkembang di masyarakat itu.